Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Aku Hervina Julianesti. Nah, di sini aku masih akan membagikan video kegiatanku selama aku menjalani kegiatan KKN. Ini adalah KKN siklus kedua, yang dimana sasarannya pun berbeda dengan KKN siklus pertama. KKN siklus kedua ini sasarannya adalah 2 orang guru di sekolah. Sebelum video kegiatanku dimulai, aku akan memperkenalkan guru-guru yang sudah aku observasi. Guru yang pertama ada Pak Herdiana Pratama. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP IKT Insan Teladan Cileunyi. Nah, guru yang kedua adalah Bu Sofa Syahidah. Beliau adalah guru bahasa Arab dari SMP dan SMA Mekalongi Lembang. Untuk selebihnya, kalian bisa nonton di video berikut ini. Selamat menonton. Implementasi Bapak terhadap pembelajaran di pandemi COVID-19 ini. Selama dari ini sudah 2 tahun mungkin ya, sudah hampir 2 tahun belajar daring, belajar di rumah, anak-anak belajar di rumah dan kami para gurunya mengajarnya dari sekolah. Kebetulan saya di sini sekolah saya kebetulan ada juga yang selain daring ada juga boarding ya. Ya, untuk implementasinya sekolah daring kami menggunakan Microsoft Teams. Jadi selama 2 tahun ini kami sudah menggunakan Microsoft Teams, bukan memakai Zoom, bukan memakai Google Classroom, tapi memakai Microsoft Teams yang mana aplikasinya di situ seperti bisa berwujud seperti Google Meet atau Zoom seperti itu. Kemudian untuk penugasannya juga seperti Google Classroom ada di Microsoft Teams itu. Biaya sewanya berpuluh-puluh juta juga. Jadi kami menyewa aplikasi tersebut untuk 1 tahun pelajaran atau mungkin kurang tahu ya, mungkin 1 semester atau 2 semester. Dan kami diharapkan dapat tetap mengajarkan anak dengan maksimal walaupun belajarnya secara virtual, mengajarnya secara virtual. Dan sejauh ini ada berbagai kendala juga yang memang kami rasakan sebagai guru dan juga mungkin siswa juga merasakannya. Apa sih keunggulan dari Microsoft Teams itu daripada, kan kebanyakan sekarang yang digunakan itu Zoom dan Google Meet seperti itu. Microsoft Teams itu keunggulannya ya karena mungkinnya memang itu sudah berupa wujud semuanya, seperti penugasan bisa ke situ ke Microsoft Teams, kemudian video conference-nya bisa lewat Teams-nya itu. Jadi sudah menyeluruh, seperti juga bikin PowerPoint online bisa, kemudian bikin penugasan online dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya ada di Microsoft Teams. Jadi keunggulannya yaitu jadi berbagai macam aplikasi yang ada di Microsoft Teams itu. Jadi tidak hanya konferensinya saja, video konferensinya saja, tapi seluruh kegiatan belajar mengajar siswa bisa ditunjang oleh Microsoft Teams tersebut. Jadi nggak perlu aplikasi lain gitu ya untuk? Ya, jadi khusus Microsoft Teams saja. Nah, terkait dengan pembelajaran daringnya Pak, apa sih kesulitan yang Bapak alami selama melakukan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini? Sejauh ini ya seperti yang kita ketahui semua, kendalanya yang paling utama itu adalah jaringan ya. Walaupun misalkan kita memakai wifi, walaupun di sekolah saya ada beberapa wifi yang mana memang dibagi untuk beberapa tempat, ada ruang lantai 2, lantai 1 dan lantai bawah. Di sini kendalanya yaitu jaringannya. Kemudian selain itu juga kalau misalkan kendalanya kayak gitu kan memang mengganggu sekali ya. Jadi mesti pakai kuota. Nah itu kuota juga kadang mungkin kendalanya itu kan habis. Ya, kuotanya habis. Atau sedikit lagi, kalau sedikit lagi kuotanya pasti bermasalah ke jadi kendalanya ke kecepatannya jadi lemot gitu ya kalau bahasa kita itu. Jadi
Ya itu jadi kendalanya itu kalau daring. Kemudian mengajarnya juga harus misalkan di Microsoft Teams itu ada seperti whiteboard kayak gitu, memang ada. Iya. Nah, ada seperti misalkan kita menulis bisa di situ. Hanya saja kan beda ya kalau menuliskan di whiteboard yang asli dan whiteboard di HP atau di Iya. laptop itu beda. Apa namanya, rasanya itu beda ya, lebih bebas di Whiteboard langsung asli, ya di whiteboard asli seperti itu. Nah, banyak sekali kendala yang dirasakan guru oleh kami. Selain itu juga kami juga mengalami kendala terhadap komunikasi kepada siswa juga, karena siswa juga banyak yang atau bahkan beberapa yang tidak mengumpulkan tugasnya itu. Jadi kendalanya masukin nilainya nih, nah itu jadi kita harus mengejar siswanya tersebut yang nilainya kosong atau nilainya masih kurang gitu. Terus siswanya juga kendala hampir sama kuota jaringan, kemudian malahan siswa itu berkendala dengan HP-nya mungkinnya, atau laptop tidak ada jadi menggunakan HP-nya tidak menunjang jadi minjam ke yang lain dan lain sebagainya. Nah, kendala-kendala jadi lama gitu ya proses pengumpulan tugasnya gitu. ya, jadi paling sampai malam, jadi untuk pengumpulan tugas itu sampai malam hari ya. Terkait dengan kendala-kendala tersebut, apa sih solusi Jadi yang diharapkan itu solusinya ya itu, jadi kita itu pengen ya siswa dan guru juga semua pasti pengen untuk belajar normal, itu solusinya. Belajar normal ya. Solusinya kalau misalkan misalkan ada kendala seperti jaringan kayak gitu ya, jaringannya mesti diperbaiki. Hanya saja kan itu mengulur waktu juga ya, mengganggu juga KBM dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kan mungkin solusinya juga, misalkan kalau siswa tidak punya laptop ya solusinya beli laptop. Siswa HP-nya tidak menunjang, mungkin HP-nya harus beli yang lebih bagus. Seperti itu ya. Kembali berarti solusinya kembali ke awal itu, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, mudah-mudahan segala sesuatunya kembali normal lagi, sekolah bisa normal lagi seperti sedia kala. Karena ini menyusahkan guru beserta siswa Ya, juga ya Pak. memberatkan sekali ya, jadi di dunia pendidikan itu terhambat sekali oleh yang namanya belajar dalam jaringan ini. Kalau begitu, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Syahidah. Dan saya sebelumnya mengajar di SMA Mekarwangi, Lembang, tapi untuk saat ini sedang berhenti dulu, dan masih aktif di mengajar di madrasah Nurul Iman di dekat rumah. Sebelumnya di SMA Mekarwangi mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Baik, Ibu, saya meminta waktu Ibu untuk saya wawancarai terkait dengan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sih implementasi Lewat WA. Jadi awal tuh sempat memakai Google Classroom dulu. Dari situ tuh ya mungkin sekitar 1 semester apa efektif atau tidak. Ternyata ya banyak yang tidak mengikuti karena ada terkendala di mungkin kuota dan siswanya yang belum bisa menggunakan Google Classroom. Jadi seharusnya ya sebelumnya memang ada sebelumnya itu ada sosialisasi dulu dan ada pelatihan dulu untuk mereka bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya kembali lagi ke WhatsApp itu, WhatsApp pagi. Nah, WhatsApp karena udah ya mereka juga udah pada tahu ya caranya gitu untuk download dan download video, materi dan segala macam kan mereka bisa. Baik, terkait dengan aplikasi yang Ibu gunakan itu, apa saja sih kendala atau kesulitan yang Ibu alami? Kalau kendala lumayan sangat banyak. Yang utamanya ya kuota, dan memori di HP karena untuk mendownload materi segala macam itu kan membutuhkan handphone yang memadai itu memorinya, dan karena ada yang alasannya memori penuh dan kan untuk mendownload
file otomatis harus ada istilah aplikasi yang mendukungnya juga untuk membuka file, itu juga perlu memori juga. Jadi dan kuota, banyak yang ngeluhnya kuota sih, lebih kuota. Jadi kendalanya mungkin di HP dan kuotanya yang kurang memadai. Nah, terkait dengan kendala-kendala tersebut, apa sih solusinya bagi ibu untuk memperbaiki? Kalau solusi sih kemarin tuh jadi di data anak-anak yang memang tidak ada kuota dan di HP-nya juga tidak memadai berapa anak gitu. Jadi dibuatkan modulnya sesuai sama yang mengikuti pembelajaran daring. Jadi anak-anak yang mengikuti diberikan modul. Jadi modulnya dibuatkan sama saya sama gurunya, terus nanti mereka memperbanyak sendiri. Jadi nanti mereka ngambil ke sekolah, begitu juga bergantian gitu. Jadi ke sekolahnya agar tidak berkerumun. Setelah itu tuh tugasnya dikumpulkan seminggu sekali sekolah. Jadi setiap materi itu pasti seminggu sekali ya ibu? Iya. Karena kalau sebulan sekali kadang terlalu banyak menumpuk gitu. Iya. Terus kalau untuk tiap hari juga kasihan juga mereka bolak-baliknya gitu ke sekolah. Jadi tetapnya seminggu sekali. Berarti setiap pengumpulan juga ada modul baru yang mereka ambil. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai partisipasi yang aku lakukan selama aku melakukan kegiatan KKN di siklus kedua ini. Nah, partisipasi yang aku lakukan yaitu aku karena guru-guru tersebut meminta aku untuk memasukkan nilai ke dalam buku dan Microsoft Excel, jadi aku hanya membantu mereka dalam kegiatan tersebut. Karena perlu ketelitian pada saat memasukkan nilai ke dalam buku nilai dan Microsoft Excel, jadi aku lupa melakukan dokumentasi terhadap kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian video kegiatanku kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.